Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa manittaba'a sunnata wa huda amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pembayaran zakat fitrah yang dikonversikan dengan rupiah atau membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang. Karena pembahasan ini selalu hangat di setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, ketika semuanya sudah datang waktunya akan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah dengan menggunakan uang, kalau menggunakan mazhab Syafi'i, kalau kita lurus saja mengikuti mazhab Syafi'i, maka nyaris hampir tidak ada. Karena walaupun ada di dalam mazhab Syafi'i, pembayaran zakat dengan menggunakan uang itu aturannya sangat berat. Jikalau dalam radius yang sudah diperbolehkan untuk melakukan sholat jamak dan qashar, sudah tidak ditemukan makanan pokok atau beras, maka boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang. Radius yang sudah memperbolehkan untuk melakukan sholat jamak dan qashar sholat itu, di sini saya mengambilkan versi yang sangat rendah, yang terendah, yaitu dari kitab Tanwirul Qulub, itu sejarak 80,640 km. Nah, bila dalam radius sejauh itu tidak ditemukan makanan pokok, maka menurut mazhab Syafi'i baru boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang. Pembayaran zakat fitrah ini juga menuai kontroversi di setiap menjelang Idul Fitri, karena sebagian tokoh agama ada yang bertahan mengikuti mazhab Syafi'i, membayar zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok, dalam hal ini adalah beras. Kemudian sebagian lagi ada yang mulai membuka keran pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan uang, yaitu mengikuti mazhab Hanafi. Karena kalau kita bertahan mengikuti mazhab Syafi'i juga tidak begitu berarti, karena minat masyarakat membayar zakat dengan uang itu juga sangat besar, terutama di wilayah perkotaan. Jadi minat masyarakat membayar zakat fitrah dengan uang ini juga sudah tidak terbendung lagi. Maka kita tidak bisa mempertahankan menurut mazhab Syafi'i. Maka sebagian ulama, sebagian tokoh agama atau kiai mulai ada yang membuka keran pembayaran zakat fitrah menggunakan uang mengikuti mazhab Hanafi. Sebenarnya itu tidak bermasalah kalau kita juga membayar zakat fitrah dengan uang mengikuti mazhab Hanafi, artinya kita pindah mazhab. Karena memang diperbolehkan berpindah mazhab dalam satu masalah atau sebagian masalah, atau pindah secara total. Karena memang aturan zakat fitrah Hanafi juga tidak terlalu rumit. Tidak terlalu rumit.
Walaupun memang hanya Imam Hanafi yang memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. Imam mazhab yang lain yang tiga, Imam Syafi'i, Hanafi, Hanbali itu atau jumhur ulama, mayoritas ulama tidak memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. Di dalam mazhab Hanafi yang bisa dijadikan pembayaran zakat adalah hintoh, gandum, sa'ir, zelai, tamar, kurma, dan zabib. Zabib itu anggur kering atau kismis. Untuk yang tiga macam terakhir yaitu sa'ir, zelai, tamar, kurma, dan zabib, anggur kering, di dalam takaran Imam Hanafi itu mencapai 3 kilo 8 ons. Maka kalau kita mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang, mengikuti Imam mazhab Hanafi dengan nilai tiga macam ini, itu masih tergolong terlalu mahal. Padahal kalau mau terbuka, ada kadar yang lain yang relatif lebih murah, di mana di dalam mazhab Hanafi juga bisa menggunakan zakat fitrah dengan kadar atau nilai daripada hintoh atau gandum yang hanya mencapai kadar 1,9 kg. Maka ini bisa relatif lebih murah. Harga gandum itu juga sebenarnya relatif, ada yang mahal, ada yang pertengahan, dan ada yang murah. Maka kita mengambil yang tengah-tengah, jangan terlalu mahal karena juga tidak akan terjangkau oleh masyarakat, juga jangan terlalu murah karena tidak layak konsumsi. Maka mengambil yang standar saja. Kalau untuk wilayah Bandung yang pernah saya cari itu ada harga gandum yang per kilogramnya itu mencapai 19.000. Maka kalau dari kadar fitrah hintoh gandum 1,9 kg atau 1 kilo 9 on, berarti itu nilainya hanya 28.500. Jadi yang mau mengeluarkan zakat dengan menggunakan uang mengikuti mazhab Hanafi juga silahkan, dengan memilih kadar yang paling terendah itu menggunakan hintoh gandum yang hanya mencapai 1 kilo 9 on. 1 kilo 9 on itu dengan nilai rupiah sebesar 28.500. Karena memang aturan mazhab Hanafi di dalam zakat fitrah juga tidak rumit, justru lebih mudah, lebih simpel daripada aturan Syafi'i. Nah, maka bagi muzaki, bagi orang yang menunaikan zakat yang mengikuti mazhab Hanafi ini juga harus diperhatikan aturan-aturannya, harus dipenuhi aturan-aturannya. Yang pertama, di mana di dalam zakat mazhab Hanafi tidak ada niat, karena yang mewajibkan niat di dalam mengeluarkan zakat itu hanya mazhab yang tiga selain Hanafi, yaitu mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Jadi bisa lebih simpel sebenarnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i lebih ribet sebenarnya, karena di samping wajib niat zakat juga disunatkan ikrar, mengucapkan kalimat zakat yang biasa diucapkan oleh masyarakat ketika akan mengeluarkan zakat fitrah, seperti mengucapkan kalimat niat nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi faradholillahi ta'ala. Apalagi kalau mewakili keluarga, itu mungkin niatnya terlalu berbelit-belit sehingga sulit untuk dihafal oleh orang-orang awam. Tetapi kalau mengikuti mazhab Hanafi ini lebih simpel, karena memang dalam mazhab Hanafi tidak ada niat. Jadi zakat itu langsung diberikan kepada panitia. Zakat langsung diserahkan kepada panitia
kepada amil tanpa basa-basi, tanpa mengucapkan niat zakat. Itu mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi ini tidak ada niat, seperti dalam wudu juga tidak niat. Tidak nawaitu wudu, tidak, langsung aja wudu. Itu mazhab Hanafi, lebih simpel sebenarnya, lebih mudah dalam aturannya daripada mazhab Syafi'i. Itu yang pertama aturan. Kemudian yang kedua, menyetorkan zakat kepada amil atau panitia dengan kadar nilai yang sudah ditentukan di dalam mazhab Hanafi tadi. Bila mengeluarkan zakat fitrah dengan uang mengikuti Hanafi, kalau menggunakan zelai, kurma dan anggur kering atau kismis itu terlalu mahal, maka bisa ada alternatif lain, yaitu menggunakan dari kadar nilai hinto atau gandum yang hanya mencapai 1,9 kg atau 1 kilo 9 on itu. Kalau harga 1 kilonya itu gandum 19.000, maka dari nilai 1,9 itu hanya 28.500 itu. Kemudian yang ketiga, aturan waktu. Ini lebih mudah lagi dalam mazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi ini tidak ada aturan yang ketat di dalam waktu pengeluaran zakat atau waktu untuk menunaikan zakat. Karena menurut mazhab Hanafi, waktu zakat fitrah itu bisa didahulukan sebelum bulan Ramadan, juga bisa diakhirkan setelah bulan Ramadan. Bahkan kesempatan zakat fitrah itu sepanjang zaman, bisa dilaksanakan di bulan-bulan yang lain, di bulan Ramadan. Hanya saja di dalam mazhab Hanafi ada waktu wajib mengeluarkan zakat, di mana waktu wajibnya zakat fitrah di dalam mazhab Hanafi itu yaitu setelah terbitnya fajar pada hari raya Idul Fitri atau tepat pada tanggal 1 Syawal. Nah, itulah aturan zakat fitrah di dalam mazhab Hanafi. Jadi bila saudara-saudara yang ingin mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang mengikuti mazhab Hanafi, ya silahkan, karena aturannya pun tidak sulit, bahkan justru lebih mudah, lebih simpel daripada aturan mazhab Syafi'i. Kemudian ada juga yang menemukan zakat fitrah dengan menggunakan uang, yaitu mengikuti pendapat Imam Ar-Ruyani. Beliau ini seorang ulama mujtahid fatwa di kalangan Syafi'iyah atau ulama pengerut mazhab Syafi'i. Ini juga ada yang menemukan di dalam kitab Tabaqatul Fuqaha Asy-Syafi'iyyin karangan Syekh Imaduddin Abdul Fadli bin Ibnu Katsir, di mana zakat fitrah dengan uang juga diperbolehkan dan nilainya hanya 2,5 kg dari makanan pokok atau beras. Jadi kalau di kampung, kalau harga beras yang berkualitas, yang layak konsumsi, standar harganya mencapai 10.000, maka nilai yang dikeluarkan hanya 25.000. Dengan demikian, bila kita mengacu kepada kitab ini Tabaqatul Fuqaha Asy-Syafi'iyyin juz 2 halaman 24, maka pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan uang ini tidak harus pindah madhab. Ini ada seorang kiai yang bernama Kiai Imaduddin Usman dari Tangerang, seorang pengasuh pondok pesantren NU di Cempaka Kresek Tangerang. Beliau menemukan referensi dari kitab Tabaqatul Fuqaha Asy-Syafi'iyyin, di mana pembayaran zakat fitrah dengan uang itu juga tidak harus lagi pindah mazhab kepada mazhab yang lain.
Kemudian juga ada juga yang menggunakan mazhab Maliki. Hasil Basul Masail PBNU menjelang hari raya tahun kemarin pada tanggal 18 Mei tahun 2020, hasil Basul Masail PBNU itu memutuskan bahwa ada ulama dari kalangan Malikiyah, yaitu yang bernama Syekh Ibnu Qasim, memperbolehkan zakat fitrah dengan menggunakan uang dengan nilai harga dari 2,5 kg atau 2,5 kg dari makanan pokok atau beras. Maka harganya bisa disesuaikan dengan harga-harga standar di daerah atau lingkungan masing-masing. Jadi kesimpulannya, bila ingin mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, mengikuti madhab Maliki juga boleh, seperti yang telah diputuskan oleh LBM PBNU juga boleh. Mau menggunakan mazhab Syafi'i, pendapat Imam Ar-Royani juga boleh. Jadi membayar zakat fitrah dengan uang itu juga tidak harus pindah kepada mazhab yang lain. Jadi menurut saya lebih baik menggunakan pendapatnya mazhab Imam Syafi'i kalau memang masih ada yang memperbolehkan, daripada harus pindah kepada mazhab yang lain. Nah, kiranya kemudian tentang nilai zakat yang dikeluarkan, sebenarnya dalam mazhab Syafi'i juga bervariasi. Kalau menurut mayoritas ulama itu mencapai 3 kg. Kalau menurut mazhab Syafi'i Maliki Hanbali itu mencapai 2,75 kg. Kalau Syekh Nawawi 2,7 kg. Nah, kemudian ada versi terendah, itu versi dari kitab Tasyilul Bunyan, itu hanya senilai 2,5 kg atau 2,5 kg. Inilah versi yang termulah di kalangan mazhab Syafi'i. Dan versi inilah yang sudah diterapkan, dijalankan di Indonesia sejak zaman dahulu sampai sekarang. Kemungkinan dari saya cukup sekian. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.